Selamat pagi saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini. Saya percaya penyertaan Tuhan nyata bagi setiap saudara dalam istirahat saudara di sepanjang malam hari ini. Dan kita bersyukur buat pagi hari ini saudara, Tuhan memberi hari yang baru bagi kita. Dan kita mau mengawali hari ini dengan merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini. Di dalam video ini saudara akan diberkati dengan renungan firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Apakah saudara rindu setiap hari untuk didoakan dan setiap pagi saudara diberkati oleh firman Tuhan? Kalau saudara rindu, segeralah berlangganan dengan channel Renungan Pagi dan Doa Pagi ini. Lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi saudara akan mendapatkan video renungan yang baru. Dan silahkan bagikan video renungan ini kepada keluarga saudara, kepada sahabat-sahabat saudara dan semua kenalan saudara di media sosial saudara, supaya lebih banyak orang diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, kalau saudara diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, pagi hari ini sebelum kami memulai aktivitas kami akan merenungkan firman-Mu yang akan menjadi pegangan kehidupan kami. Berfirmanlah kepada setiap kami, berkati kami melalui firman-Mu hari ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi renungan kita di pagi hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita saudara, adalah dari 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 14 sampai ayat ke-15. Demikian firman Tuhan. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Puji Tuhan saudara. Satu bagian teks firman Tuhan lagi tentang doa. Dan betapa indahnya firman Tuhan ini saudara, yang menegaskan bahwa kita memperoleh segala sesuatu yang kita minta kepada Dia. Allah memberi jaminan bahwa Dia menjawab, Dia mengabulkan segala permintaan kita kepada Dia, segala permohonan kita kepada Dia. Dan itu kita terima melalui doa. Itu kita alami melalui doa. Ada 3 hal yang saya rindu kita renungkan bersama melalui teks firman Tuhan ini saudara, tentang doa dan jawaban doa. Di mana hal yang pertama di sini ditegaskan bahwa dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Hal pertama saudara, bahwa kita perlu tahu, kita harus tahu bahwa Allah itu menjawab doa-doa umat-umatnya, bahwa Allah itu mengabulkan doa umatnya. Bahkan ditegaskan saudara bahwa kita tahu bahwa kita telah menerima, memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Saudara, jika kita memahami, jika kita mengetahui bahwa Allah itu adalah Allah yang menjawab doa kita, maka kita akan terus berdoa kepadanya. Sekalipun hari ini kita belum menerima jawaban itu, tetapi ketahuilah, ada hal yang saudara harus tahu, bahwa Allah itu adalah Allah yang menjawab doa.
Allah itu adalah Allah yang mengabulkan permohonan-permohonan kita. Itu sebabnya teruslah berdoa. Itu sebabnya tekunlah berdoa. Setiap hari awali hari-hari saudara dengan berdoa bersama. Di dalam melalui channel ini saudara, kita akan berdoa bersama mengawali setiap hari-hari kita. Karena saudara perlu tahu bahwa Allah itu menjawab doa-doa kita. Itu yang pertama saudara. Dan yang kedua dikatakan di ayat 14, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya bahwa ia mengabulkan doa kita. Hal kedua, kita harus percaya bahwa Allah itu mengabulkan doa kita. Setelah kita tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang menjawab doa, tetapi bukan hanya doa orang lain saudara. Mungkin saudara tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang menjawab doa, tapi menjawab doa sianu, dan menjawab doa sianu, tapi bukan doa saudara. Saudara perlu tahu bahwa Dia Allah bukan hanya menjawab doa orang lain, tapi juga menjawab doa saudara, dan saudara harus percaya dan berani untuk percaya. Karena dikatakan, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya bahwa Ia mengabulkan doa kita. Percayalah bahwa Allah itu mengabulkan doa saudara. Karena memang Dia Allah yang baik, Dia Allah yang penuh kasih karunia, dan Dia akan menjawab doa kita. Dan kalau kita percaya bahwa Dia Allah yang menjawab doa kita, saudara, kita akan tekun berdoa. Kita akan setia berdoa. Mungkin saudara berkata, terlalu besar, terlalu sulit, terlalu besar masalahku. Dengar saudara, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Langit dan bumi pun Dia yang ciptakan. Tidak ada yang terlalu sulit bagi Dia. Bagi Dia tidak sulit untuk menyembuhkan penyakit saudara. Bagi Dia tidak sulit untuk memberkati usaha pekerjaan saudara. Bagi Dia tidak sulit untuk memulihkan keluarga saudara. Bagi Dia juga tidak sulit untuk menyelesaikan persoalan saudara sebesar apapun itu. Bagi Dia tidak sulit untuk membangkitkan ekonomi saudara. Bagi Dia tidak sulit untuk mengerjakan perkara-perkara besar dalam hidup saudara. Yang menjadi masalahnya saudara adalah apakah saudara percaya bahwa Dia sanggup dan Dia akan bekerja melakukan mujizat. Kalau saudara percaya, maka di sini dikatakan bahwa, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya bahwa Ia mengabulkan doa kita. Dia mengabulkan doa saudara. Hari ini saudara akan memulai kembali kegiatan saudara, pekerjaan saudara, bisnis saudara, usaha saudara hari ini. Percayalah bahwa hari ini ketika kita memulainya dalam doa, Allah akan melakukan perkara besar. Tuhan memberkati pekerjaan saudara, bisnis saudara, usaha saudara, di dalam nama yang berkuasa itu, yaitu nama Yesus. Dan ketahuilah dan percayalah bahwa Ia mengabulkan doa kita. Dan kemudian saudara, dikatakan juga bahwa, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Bahwa Allah itu akan mengabulkan doa kita jika kita meminta dan memohon kepada Dia menurut kehendak-Nya. Artinya saudara, segala sesuatu yang kita rindu capai, segala sesuatu yang kita kejar, yang kita usahakan, ukuran dari semuanya itu haruslah sesuai dengan kehendak Tuhan. Jika bukan menurut kehendak Tuhan, maka Tuhan tidak akan ikut campur tangan saudara, karena Dia tidak akan bekerja dan mewujudkan sesuatu yang melanggar apa yang menjadi sifatnya, apa yang menjadi kehendak-Nya. Itu sebabnya dari start awal seharusnya apapun yang sedang kita kerjakan, apapun yang sedang kita usahakan, bisniskah itu, usaha apapun itu saudara, seharusnya kita awali dengan bertanya, apakah ini kehendak Tuhan atau tidak? Apakah ini sesuai dengan kebenaran Tuhan atau tidak? Kalau itu tidak sesuai dengan kehendak dan kebenarannya, maka kita harus ubah terlebih dahulu saudara. Di mana tidak sesuai dengan kehendak Tuhan.
Itu sebabnya dari awal hari ini kita perlu menyediakan waktu untuk merenung. Adakah apa yang kita kerjakan, apa yang kita usahakan, apa yang kita perjuangkan hari ini, adakah itu sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Karena kalau saudara berdoa, kalau saudara berjuang untuk memperoleh dan untuk mewujudkannya, tetapi kalau itu bukan kehendak Tuhan, saudara tidak akan mencapainya. Ataupun saudara berjuang dan memaksa, dan akhirnya itu terjadi juga, dengar saudara, itu bisa menjadi malapetaka bagi saudara, karena itu bukan yang terbaik bagi saudara. Karena apa yang terbaik itu ada pada rencana Tuhan, karena Dia tahu masa depan. Kita seringkali berjuang dan berjuang untuk mendapatkan sesuatu, untuk beroleh sesuatu, untuk mencapai sesuatu. Dan ketika kita mencapainya, akhirnya itu menimbulkan masalah, saudara. Kita sudah berjuang mati-matian, tetapi ketika kita mencapainya, masalah besar terjadi. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena kita tidak tahu hari esok. Kita tidak tahu masa depan. Tetapi Allah tahu masa depan. Itu sebabnya apapun yang Dia rencanakan dalam kehidupan kita, itu yang terbaik, karena Dia sudah tahu masa depan. Itu sebabnya apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita mau capai dalam hidup kita, hendaknya kita selaraskan dengan kehendak Tuhan. Kalau sudah selaras dengan kehendak Tuhan, maka jalani, kerjakan dengan cara yang terbaik, dan doakan. Maka tidak ada yang mustahil bagi Dia. Maka sesulit apapun itu, saudara, itu bisa terwujud kalau semuanya sudah sesuai dengan kehendak Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Di pagi hari ini kita kembali bersyukur. Sebelum kita memulai aktivitas kita, kembali kita sudah diberkati oleh firman Tuhan, di mana Allah itu adalah Allah yang menjawab doa. Dan hari ini ada 3 hal yang kita sudah renungkan tentang doa dan jawaban doa, yaitu bahwa kita perlu tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang menjawab doa. Itu sebabnya apapun yang menjadi masalah, pergumulan, kerinduan saudara, mari serukan kepada Dia. Karena Dia Allah yang menjawab doa saudara, bukan hanya menjawab doa orang lain. Dan kemudian, untuk kita mengalami jawaban doa, selain kita tahu bahwa Allah menjawab doa dan kemudian kita hidup dalam doa, yang kedua, kita juga harus percaya bahwa Allah menjawab doa. Tidak ada yang mustahil bagi Dia, saudara. Sesulit apapun itu, seberat apapun itu, percayalah bahwa Allah kita adalah Allah yang menjawab doa. Dan kemudian, saudara, yang terakhir, kita juga harus meminta dan berdoa sesuai dengan kehendak-Nya. Karena Allah akan bekerja dan melakukan perkara besar, semustahil apapun itu, jika sesuai dengan kehendak-Nya. Karena Allah tidak mungkin melanggar atau mengingkari dirinya sendiri. Tidak mungkin Dia melanggar karakter dan sifat-Nya. Tidak mungkin Dia melakukan sesuatu yang bukan Dia kehendaki. Puji Tuhan, saudara. Ketahuilah bahwa Allah menjawab doa. Hiduplah dalam doa, setiap hari tekun dan setia berdoa. Channel ini salah satu menjadi media bagi saudara untuk setiap hari kita renungkan firman Tuhan. Untuk setiap hari kita berdoa bersama sebelum memulai aktivitas kita. Setiap hari hiduplah dalam doa. Dan kemudian percayalah bahwa tidak ada yang mustahil. Allah sanggup. Allah sanggup. Dia akan menyatakan mujizat-Nya bagi saudara. Dan kemudian naikkanlah doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Apapun yang menjadi usaha, pekerjaan, dan bisnis saudara, pastikan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau itu sesuai dengan kehendak Tuhan, kerjakan, melangkah. Allah pasti akan mewujudkan. Puji Tuhan, saudara, biarlah firman Tuhan ini meneguhkan saudara. Mari jalani hari ini dengan semangat. Renungkan terus firman Tuhan. Terapkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, saudara. Tiba waktunya di pagi hari ini kita akan kembali berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Kita akan berdoa buat segala aktivitas saudara sepanjang hari ini dan buat segala pergumulan dan kerinduan saudara. Saudaraku, saat ini setelah saudara mendengarkan firman Tuhan, saya percaya iman saudara dibangkitkan, dan percayalah bahwa Tuhan menyertai saudara.
Tuhan memberkati saudara di sepanjang hari ini. Itu sebabnya rendahkan diri di hadapan Tuhan, datang kepada Dia, serahkan seluruh kehidupan saudara, dan percaya bahwa Tuhan bekerja dan Tuhan memberkati kehidupan saudara. Tetap dengan tekun serahkan kehidupan kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli dan bekerja di dalam kehidupan kita. Mari berdoa bersama saudara. Sebelum saya akan berdoa, dalam segala pergumulan saudara, dalam segala aktivitas saudara, terlebih dahulu saya rindu saudara berdoa bagi kehidupan saudara pribadi lepas pribadi. Ada hal-hal yang mungkin saat ini hanya saudara yang tahu, apa yang menjadi kerinduan saudara, beban saudara, persoalan saudara, hanya saudara yang mengerti, dan saudara mau serahkan kepada Tuhan. Saat ini datang kepada Dia. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, di mana saat ini mereka berseru kepadamu dalam segala pergumulan mereka, dalam beban dan persoalan mereka. Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam segala kerinduan mereka. Tuhan yang mewujudkan kerinduan anak-anak-Mu. Engkau yang mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Engkau yang tahu segala sesuatu, bahkan sampai hal terkecil dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dan Engkau mengasihi mereka Tuhan. Engkau Bapa yang begitu baik, yang bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan pagi ini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Apapun yang menjadi aktivitas mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya bekerja. Tuhan kiranya yang memberkati kehidupan mereka. Tuhan ikut bekerja dalam segala aktivitas mereka dan menjadikan segala aktivitas mereka berhasil ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu, supaya nyata perbedaan antara orang yang mengenal Engkau, antara anak-anak-Mu dengan orang yang tidak mengenal Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini hamba berdoa bagi kehidupan anak-anak-Mu dalam profesi mereka satu persatu ya Tuhan. Tuhan kiranya bekerja, berkati anak-anak-Mu sebagai pengusaha. Tuhan kiranya memberkati hidup mereka. Tuhan memberkati usaha mereka, bisnis mereka. Biar campur tangan-Mu nyata di sana. Ajar anak-anak-Mu untuk menyerahkan segala usaha dan bisnis mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ajar mereka untuk mengandalkan Engkau dalam menjalankan usaha dan bisnis mereka. Dan biarlah Engkau bekerja dan campur tangan dalam usaha dan bisnis yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Berkati ya Tuhan, supaya ketika Engkau memberkati segala usaha dan bisnis mereka, nyata kuasa-Mu di dalam hidup mereka, sehingga hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Bahkan bukan hanya hidup mereka, keluarga mereka diberkati oleh Tuhan ketika usaha dan bisnis mereka diberkati, tetapi mereka juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Bahkan mereka juga bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau memberkati segala usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati mereka sebagai pengusaha, biar mereka tetap takut akan Tuhan. Berikan hikmat bagi mereka, berikan inovasi yang baru bagi mereka. Ajar mereka semakin kreatif dalam membawa bisnis dan usahanya semakin maju dan berkembang di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, berkati juga anak-anak-Mu sebagai karyawan ya Tuhan. Biar Engkau yang campur tangan di dalam kehidupan mereka, sehingga sebagai karyawan mereka mengerjakan yang terbaik, mereka melakukan yang terbaik sebagai anak-anak-Mu, sehingga kehidupan mereka akan menjadi berkat ya Tuhan. Dan karir mereka juga akan diangkat dan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan dalam nama Yesus. Berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai ya Tuhan, baik mereka yang PNS, baik mereka yang honoris. Tuhan memberkati mereka semua. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, ajar mereka melakukan yang terbaik, sehingga hidup mereka jadi saksi-Mu, hidup mereka jadi terang-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus,
hamba juga berdoa, berkati para petani ya Tuhan. Bapa yang baik, mereka bekerja untuk mencukupkan segala kebutuhan, untuk mencukupkan kebutuhan pangan di bangsa ini Tuhan. Itu sebabnya berkati para petani, berkati apa yang mereka tanam dalam nama Yesus, sehingga apa yang mereka tanam bisa berhasil dan mereka bisa menuai ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi para buruh, Engkau yang campur tangan dalam apa yang mereka kerjakan. Pembelaanmu, kuasamu nyata bagi mereka di dalam nama Yesus. Engkau yang menyertai mereka dalam pekerjaan mereka. Berikan keselamatan, perlindungan bagi mereka di dalam pekerjaan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga mereka, para pedagang ya Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan dalam dagang mereka, sehingga mereka bisa semakin maju dan semakin berkembang, sehingga anak-anak-Mu akan menjadi saksi dalam bisnis dagang mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang mungkin masih ada dalam pengangguran oleh karena situasi dan kondisi yang ada saat ini. Dalam nama Yesus, Engkau yang membela anak-anak-Mu yang dalam pengangguran saat ini Tuhan. Engkau memberi petunjuk bagi mereka, Engkau memberi hikmat bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga mereka bisa bekerja ataupun mereka bisa membuka lapangan pekerjaan dengan hikmat yang Tuhan beri kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Mungkin ada mereka yang belum disebutkan profesi mereka saat ini, tapi hamba berdoa ya Tuhan, Engkau Allah yang lebih tahu. Berkati mereka dalam profesi mereka masing-masing di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadikan mereka menjadi berkat dimanapun mereka bekerja, dan jadikan mereka jadi terang-Mu, jadi saksi-Mu, dan berkati mereka. Nyatakan kasih karunia-Mu berlimpah di dalam kehidupan mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saat ini Bapa, hamba juga berdoa bagi kesehatan anak-anak-Mu, karena dengan sehat kami bisa bekerja, dengan sehat kami bisa melakukan sesuatu dan menghasilkan sesuatu demi kemuliaan nama-Mu. Itu sebabnya berkati kesehatan anak-anak-Mu, Tuhan yang menjagai melindungi anak-anak-Mu ya Tuhan. Berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi anak-anak-Mu ya Bapa. Berkati semua anak-anak-Mu, berikan kesehatan bagi mereka ya Bapa. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit saat ini, hamba berdoa, hamba menumpangkan tangan, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan apapun yang menjadi penyakit mereka. Tuhan yang sanggup menyembuhkan, Tuhan yang sanggup menyatakan mujizat bagi anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini jika ada saudara yang sedang sakit, mari angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Saya rindu khusus berdoa di dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, Engkau pandang anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan kepadamu dan sedang menumpangkan tangan mereka di atas tubuh mereka yang sakit. Ulurkan tangan-Mu dari sorga, jamah tubuh mereka, dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang menghadapi masalah, persoalan dan beban berat di dalam kehidupan saudara, sehingga saudara tidak maksimal dalam bekerja. Mari datang kepada Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah dan persoalan hidup. Apapun masalah mereka, apapun persoalan kehidupan mereka saat ini, Tuhan yang memberi jalan keluar dengan
mengalami masalah, dengan mengalami persoalan, mereka tidak akan maksimal dalam pekerjaan mereka di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong mereka ya Tuhan. Tuhan tolong mereka. Tuhan menjadi jalan keluar bagi masalah dan persoalan mereka. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat saat ini, Tuhan angkat segala beban berat mereka, dan Tuhan beri kelegaan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa maksimal dan kreatif dalam pekerjaan mereka. Ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu, angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka dalam nama Yesus. Bapa di sorga, keluarga adalah penopang bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dengan mengalami keluarga yang harmonis, maka mereka juga akan maksimal dalam pekerjaan mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang damai, keluarga yang tentram, keluarga yang takut akan Tuhan. Maka dengan demikian mereka akan maksimal dalam bisnis mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka. Hamba berdoa, berkati suami istri, berkati orang tua dan anak, di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan di tengah keluarga mereka, jadikan keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang damai, tentram, dan harmonis ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, untuk apa yang mereka kerjakan hari ini, Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam segala aspek pekerjaan mereka. Tuhan kerjakan keberhasilan. Kalau Engkau yang mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu, maka keberhasilan yang besar, keberhasilan yang luar biasa akan dialami oleh anak-anak-Mu di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, hamba serahkan seluruh kehidupan anak-anak-Mu, segala profesi mereka, pekerjaan mereka, keluarga mereka. Tuhan yang campur tangan dan memberkati mereka dalam semua aspek kehidupan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini mereka akan menjalani hari mereka dengan bersukacita. Biarlah Roh Kudus Engkau memenuhi hati mereka, sukacitamu memenuhi kehidupan mereka, sehingga damai-Mu, sukacitamu melimpah bagi mereka dalam mereka mengerjakan pekerjaan mereka, sehingga mereka akan menjadi maksimal di sepanjang hari ini. Berkati semua anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berseru, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan, dan setelah saudara didoakan pagi hari ini, saudara diberkati oleh Tuhan. Ada sukacita Tuhan yang melimpah dalam kehidupan saudara. Mari jalani hari ini saudara dengan cara yang terbaik. Lakukan yang terbaik, andalkan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kiranya menyertai kehidupan saudara dan segala pekerjaan saudara, aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Saudara, kalau saudara rindu setiap hari diberkati oleh firman Tuhan dan setiap hari didoakan, segera berlangganan dengan channel ini saudara, dengan cara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video baru diposting di channel ini saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel renungan pagi ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati saudara dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.